Ya, kita lanjutkan Pak, bagaimana dengan pernyataan Verdi Sambo yang masih kekeh begitu ya kalau kita lihat. Memang ada tindakan yang melukai harkat martabat. Akankah ini juga akan diselidiki, dibuktikan juga oleh penyidik meskipun laporan awalnya sudah dihentikan? Iya. Saya kira penyidik sudah mempunyai kompetensi ilmu untuk bagian menggali informasi. Itu sudah terbukti lah penyidik Polri ini profesional dan pengakuan itu kan tidak menjadi bukti utama. Kalau kita lihat di KUHP kan ada 5 alat bukti, ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan sebagainya. Nanti apalagi pakai saintifik, artinya petunjuk ini menjadi penting. Kemudian keterangan ahli saya kira akan menunjukkan memverifikasi apa yang petunjuk-petunjuk yang ada. Kita serahkan saja ke penyidik. Saya kira penyidik nanti akan mengkonstruksi apa yang disampaikan itu benar atau tidak, sampai kemudian nanti mengerucut pada fakta sebenarnya. Nah, tentu nanti biasanya setelah ada pemeriksaan ada namanya rekonstruksi. Memang rekonstruksi itu bukan alat bukti, tetapi rekonstruksi itu akan bisa merangkai cerita. Jadi benar nggak di Magelang, benar nggak di Jakarta, itu nanti rekonstruksi. Nah, di rekonstruksi itu nanti tentu akan saksi ahli lihat, ada kuasa hukum dan sebagainya. Nanti bagaimana sebenarnya biar penyidik lah. Kami Komponas ngawasi terus. Prosesnya ini biar jalan terus. Kita awasi, kita dorong, dan sekarang sedikit-sedikit kotak Pandora sudah mulai terbuka. Sudah mulai moga-moga aja ini semakin terbuka sehingga harapan Bapak Presiden untuk terang benderang tidak ada yang ditutupi itu menjadi kenyataan. Saya sepakat. Kepolisian tentu profesional sesuai dengan tagline-nya kan begitu kan, presisi. Dan sudah dilakukan juga oleh Dirvipidum tadi malam yang sudah cukup baik ya. Segera begitu menindaklanjuti pengakuan dari Verdi Sambo sendiri. Nah, cuma pertanyaannya begini Pak, ini kan publik kan menyoroti juga kan ya, mengikuti juga perkembangannya ini begitu. Nah, sekali lagi dengan adanya mungkin turbulensi penunjukan kuasa hukum misalnya di Baradae begitu. Nah, ini kan spekulasi publik kan juga ada macam-macam lagi. Ini apakah nanti akan dilokalisir pernyataannya Baradae atau seperti apa? Anda Kompolnas mengikuti ini juga nggak? Mengawasi ini juga? Ya, kita ngikuti kuasa hukum Baradae kan sudah ini ketiga kalinya. Itu. Mungkin nanti TV Iban bisa menanyakan ke kuasa hukum apa yang menjadi ini, apa yang menjadi sudah kami lakukan kemarin, Bapak. Ya, dan itu kami Kompolnas yang melihat apakah nanti ada kejanggalan dalam proses itu kita lihat. Nah, sejauh ini dengan ada pergantian hingga 3 kali pengacara ini, apa indikasi dari Kompolnas? Tentu ada sesuatu. Sesuatunya apa itu saya kira pihak pengacara dan penyidik yang lebih tahu. Kami Kompolnas melihat sepanjang itu nanti secara logika common sense bisa masih masuk akal, oke. Tapi ketika nanti dalam perjalanannya ada sesuatu yang dikhawatirkan tadi menyembunyikan informasi atau karena begini, kasus Baradae awal mulanya kan dia kami dapat informasi dia didoktrin, dia dipaksa ngomong dan dia bersedia ngomong seperti itu. Sampai kemudian putusannya adalah tersangka dengan pasal 338. Nah, tetapi dalam prosesnya kan Barreskrim lalu melakukan pendekatan secara personal melalui psikologi dan akhirnya dia ngaku, loh, saya ini dikorbankan dan dihukum sampai 15 tahun. Apakah akhirnya mau ngaku tidak saya tapi orang lain, dan kemudian ini kan mulai terbuka. Jadi menurut saya penyidik lebih ahli lah di situ, dan soal pergantian kuasa hukum kita ikuti saja bagaimana perkembangan ini dinamika apa drama ini. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kami sudah melakukannya kemarin dengan pengacara yang sebelumnya, bukan yang sedianya sih. Pagi ini kita sudah terkonfirmasi berjanji juga dengan Bang Roni Talapesi ya, pengacara Baradae, untuk ikut juga berpartisipasi berdialog bersama kami. Tapi produser kami menghubungi pagi ini yang bersangkutan belum ada respon lagi nih pagi ini. Nah, tapi kemarin dengan Bang Deolipa ini menyebutkan bahwa saya dengan Baradae itu ada kode-kodean katanya begitu. Nah, saya mensinyalir ya adanya indikasi tekanan yang dialami oleh Baradae. Hingga saat ini begitu, Pak? Sesuai pengakuan Baradae, tekanan kan diawali sejak awal. Ya, tekanan-tekanan ini nanti akan tentu dibuka oleh penyidik. Sekali lagi, saintifik nanti akan menunjukkan tekanan itu bisa saja nanti akhirnya cair ketika kelihayan penyidik untuk bagaimana menggali. Kita percayakan kepada penyidik untuk menggali ini ya. Ya, karena penting saya untuk menanyakan ini juga ke Kompolnas gitu, karena minta bantuan Kompolnas juga karena angka 15 triliun kan bukan angka kecil ya Pak ya. Itu uang kita bersama loh Pak. Nah, itu oh ya, yang akan perdata 15 triliun ya. Ya itu ice breaking Pak. Oke, mungkin saya ke... Tadi kan
disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa jangan sampai kemudian ada indikasi tekanan tadi. Tapi kalau dari segi forensik komunikasi, bisa tidak sih dibedakan bahwa sebuah statement ini dilandasi dengan sebuah tekanan atau tidak? Gitu. Saya kira bukan hanya itunya, nanti abis ini kan masuk pengadilan ya. Iya. Saya yakin sudah biasa juga Pak Hakim dan Pak Jaksa, tim di pengadilan itu akan memperhatikan terus ucapan-ucapan saksi, lalu pelapor, lalu tersangka dan sebagainya. Itu mereka sebetulnya sudah biasa melakukan forensik, ini ucapannya benar enggak, bohong enggak, dalam tekanan tidak, atau ini fairness enggak, di cross check dengan BAP, di cross check dengan ucapan saksi yang lain. Itu yang saya sebut dengan intertekstual, itu nanti diambillah kesimpulan berarti ini benar pernyataan atau bohong pernyataan ini dalam tekanan ini. Pak Hakim dan tim di pengadilan termasuk pengacara juga dalam hal ini sudah biasa melakukan. Tak perlu sebuah ahli juga ya untuk membuktikan itu? Tentu mereka dengan keahlian hukumnya akan menganalisis ini, pernyataan ini mengarah ke sini, pernyataan ini mengarah ke sini, begitu. Artinya ini gitu. Oke. Itu forensik namanya kan, memforensik pesan-pesan. Karena dalam forensik komunikasi yang di forensik itu pesan, ucapan dalam hal ini ataupun foto ataupun gambar begitu. Dan juga gestur tentu. Gestur tentu saja di situ. Kelihatan kalau dia ketekan kan kelihatan tuh wajahnya barangkali. Ya, Nah, oke. gitu. Prof Ibnu, Pak Wahyu di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kami, ada Bang Manager Nasution. Ini beliau ini Wakil Ketua LPSK. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bang Manager. Selamat pagi, Bang. Melalui Zoom ya? Melalui sambungan Zoom. Ya, Assalamualaikum Mas Arif. Apa kabar, Bang Manager? Alhamdulillah. Pak Wahyu di Ya, Bang Manager. kemudian Prof Ibnu. Iya. Iya. Pak Manager, kita membaca berita cukup kaget tadi malam ya, rame nih soal Makin amplop seru coklat. nampaknya dramanya, Pak. LPSK mengejutkan juga statementnya. Oke, nanti kita coba ulas lebih dalam, Pak, ya, mengenai amplop coklat ini, Pak. Usai jeda pada berikut, kami akan kembali. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Tadi sudah terhubung bersama kami ada Wakil Ketua LPSK, ada Bang Manager. Bang Manager, menarik Bang pernyataan LPSK kemarin, Bang. Ada titipan amplop coklat, ini ceritanya gimana, Bang? Iya. Ini kan Pak Mahfud cerita. Tapi kita ingin prinsipnya apa yang disebut oleh Pak Mahfud bahwa LPSK menolak itu benar. Tetapi lokus dan tempusnya memang agak keliru pernyataan Pak Mahfud. Yang benar tanggal 13 Juli yang lalu ketika peristiwa ini di awal, LPSK kan berkunjung untuk melakukan asesmen awal terhadap Bu P. Yang benar tempatnya itu di Mabes Polri, khususnya di Propam. Saat itu dua staf kita setelah bertemu dengan Bu P, kemudian satu staf melakukan sholat, yang satu menunggu. Nah, ketika temannya lagi sholat, satu staf kita didatangi oleh satu orang yang pakaian seragam hitam-hitam, menyodorkan maaf, yang isinya ada amplop 2 coklat ya. Kemudian staf kita menolak. Pesan dari yang akan memberi amplop itu melalui map itu adalah ini dari Bapak. Lalu kemudian staf kita menolak karena memang itu kode etik bekerja di LPSK. Dengan begitu Mas Arif, LPSK menolak sejak 13 Juli yang lalu itu. Itu yang kemudian ketika bincang-bincang dengan Pak Mahfud, kita ceritakan bahwa ada peristiwa seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada publik, LPSK menolak. Clear, Bang Manager ya. Bang Manager, semalam ada pendampingan ke Baradae ya, betul ya, dari LPSK, betul? Iya, Baradae ini kan sebetulnya sudah meminta perlindungan ke LPSK itu sejak 14 Juli yang lalu.
Saat bertemu waktu itu dengan E, LPSK kemudian menyatakan Anda itu sebetulnya punya potensi menjadi saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau yang sering kita kenal dengan justice collaborator. Jadi sebetulnya LPSK sudah menyampaikan itu sejak 14 Juli yang lalu. Seperti kita tahu kan di tengah perjalanan berada E kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu kita ditanya oleh publik, apakah LPSK itu bisa melindungi tersangka? Kita jawab tidak, kecuali kalau E itu kemudian mau mengambil inisiatif dan tanggung jawab sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama atau yang disebut dengan justice collaborator. Nah, kita mendengarkan di publik melalui penasihat hukumnya, kemudian berniat untuk menjadi GC. 8 Agustus yang lalu, kuasa hukumnya datang ke LPSK untuk menyampaikan bahwa mengajukan permohonan sebagai GC. Makanya tanggal 9 Agustus atau Selasa kemarin, kita berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk membicarakan bagaimana permohonan yang berada di tahanan Mabes Polri, khususnya Bareskrim. Nah, pertemuan selanjutnya berlangsung semalam. Kita bertemu koordinasi dengan Mabes Polri, khususnya Bareskrim, kemudian bertemu dengan sudah menyampaikan langsung kepada kita tentang permohonan sebagai GC, lalu kemudian kita menggunakan kewenangan kita melakukan perlindungan darurat terhadap Perlu kita sampaikan, Mas Arief, bahwa mekanisme perlindungan di LPSK itu sebetulnya ada 2 mekanismenya. Satu reguler, yang itu menggunakan waktu maksimal 30 hari untuk meminta keterangan, asesmen, dan seterusnya. Tetapi perlindungan darurat itu dimaksudkan untuk merespon secara cepat karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat mendesak, misalnya soal keselamatan. Nah, karena itu kita menggunakan apa yang disebut dengan perlindungan darurat. Kalau perlindungan reguler itu disetujui oleh 7 pimpinan, kalau darurat itu cukup dengan 2 pimpinan. Nah, ini yang kita lakukan terhadap berada Oke. Berarti sejak 12 Agustus yang lalu. Saya potong, Bang. Bang? Iya. Iya, Bang, bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan LPSK seperti apa, Bang, bentuknya, Bang? Iya, berarti sejak 12 Agustus yang lalu sudah menjadi terlindung kita ya. Ada 6 yang kita koordinasikan semalam itu dalam bentuk program perlindungan darurat. Pertama, kita melakukan pengamanan dalam bentuk penebalan di Mabes Polri, khususnya di Bareskrim. Jadi staf LPSK bersama tim pengamanan di Bareskrim itu kemudian bersama mengamankan Yang kedua, akan ada pemasangan CCTV portable. Ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu bisa kita pantau perkembangan dari day to day. Yang ketiga, kita akan ada suplai makanan dan minuman agar bisa kita pastikan yang dikonsumsi dan yang diminum itu aman. Yang keempat, sebetulnya juga kita koordinasikan untuk memastikan udara yang ada, terutama pendingin udara yang ada di tahanan itu steril. Itu penting untuk berjaga-jaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kelima, akan ada pemeriksaan rutin oleh dokter dan psikolog terhadap kesehatan dan perkembangan psikis dari Yang keenam, terakhir ini Oke. Rohaniawan. Baik.
Bang Manajer, sampai ada 6 poin ya, sampai juga tadi soal udara juga, oksigen dan lain Pastikan sebagainya. betul. Apakah memang terancam beliau atau sudah masuk ancaman kepada beliau sejauh ini? Mas Arief, ini berstatus sebagai GC, Justice Collaborator. Untuk orang mau mengambil inisiatif dan tanggung jawab sebagai GC, itu pasti ada risiko. Kita tahu pelaku utama yang diungkap sementara ini oleh berbagai kalangan, ya, tim sus, kemudian berada itu adalah polisi. Yang kita tahu polisi itu punya kewenangan luar biasa, apalagi memimpin Kasatgas khusus yang kemarin. Nah, karena itu sekali lagi kita nggak mau, negara ini nggak boleh mempertaruhkan masa depan penegakan hukum kita, karena itu kita perlu antisipasi. Jadi lebih ke antisipatif, gitu Mas Arief. Baik, Bang Manajer. Oke, baik. Terima kasih Bang Manager waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Wahyu. Terima kasih Prof. Hipnu. Maaf, waktu kita terbatas. Nanti kita harus ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini masih akan terus bergulir tentunya ya kan. Dan kita nanti coba akan pantau terus bagaimana penanganan ini. Baik itu dari penyidik Barreskrim Polri, Komnas HAM, LPSK. Bahkan juga tentunya beberapa pihak Kompolnas juga yang juga memantau ini juga dalam kasus FS ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih banyak.